Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat perangkat desa dan bapak-bapak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Terdava, ini Jeffy dan Dona. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Sini tujuannya untuk membahas yang terkait kasus DBD yang ada di desa Sukokerto. Jadi kan pada bulan Februari kemarin kelompok PBL kami sudah melakukan analisis situasi di desa Sukokerto nih Pak, dan menemukan masalah kesehatan masyarakat di desa ini seperti DBLR, DBD dan juga PHBS. Nah, masalah DBLR-nya kemarin kan sudah diatasi oleh kelompok PBL, maka kami di sini ingin membahas lebih lanjut terkait permasalahan DBD. Kami mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait terjadinya permasalahan DBD khususnya pada musim peralihan seperti ini Pak. Dan setelah kami konfirmasi ke pihak tenaga kesehatan desa juga mengatakan demikian, bahwa masih terjadi kasus DBD di desa Sukokerto. Maka dari itu dari pihak desa juga sudah mengupayakan untuk melakukan PSN, tetapi mungkin hasilnya masih belum signifikan seperti itu. Dan kami ingin mengkonfirmasi apakah masyarakat atau di desa Sukokerto benar terjadi adanya kasus DBD? Benar Mas, itu untuk sekarang masih ada aduan dari masyarakat terkait masyarakat bahwa ada yang di sekitar rumahnya itu masih ada yang terjangkit DBD. Namun itu masih sekedar semacam kayak analisis saja, bukan pas periksa di puskesmas terjangkit DBD, bukan seperti itu. Masih analisis dari warga sekitar bahwa itu terjangkit DBD. Soalnya dari segi ciri-ciri itu memang ini DBD, termasuk ke arah DBD. Mungkin kayak ciri-ciri gejalanya muntah, mual, seperti ya, demam tinggi gitu ya. Sama ini nyeri badan. Nyeri sendi, otot Ya, biasanya. ada yang luka. Terus dari desa apakah ada program ya terkait pemberantasan DBD? Kalau dari desa sendiri Mas, itu masih dalam tahap awal ya, karena untuk kesehatan seperti ini kami juga berkoordinasi dengan semacam puskesmas, dan itu melalui bidan desa dan perawat desa. Itu tahap awalnya kami masih sekedar PSN, sosialisasi dari PHBS yang di dalamnya itu isinya juga terkait kebersihan lingkungan seperti itu. Terus kami juga ini mengupayakan untuk fogging di daerah yang terjangkit DBD. Terus kegiatan tersebut apakah ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan? Ini Mas, di fogging, karena gini, fogging itu bukan semerta-merta kami ke puskesmas minta hari ini itu nggak bisa. Jadi puskesmas itu juga keterbatasan itu. Sarpras. Betul, sarpras. Jadi masih ke arah kesulitan buat minta fogging itu ke Pengajuannya. Ya, pengajuan. Ini dari kita juga ada terkait program inovasi yang mungkin bisa diterapkan oleh desa kepada masyarakat. Nah, izin untuk menjelaskan. Nah, ada beberapa rekomendasi dari kami, yaitu yang pertama itu penyuluhan KIE, komunikasi informasi dan edukasi DBD melalui media sosial seperti WhatsApp group atau Facebook atau Instagram yang biasanya digunakan oleh masyarakat yang ada di sini. Serta mungkin bisa dilakukan penyuluhannya itu pada forum-forum pertemuan warga seperti arisan ataupun pengajian. Nah, mungkin di sini pasti ada arisan atau pengajian gitu. Ada. Itu rutin dilakukan berapa bulan? Satu bulan Satu kali. Nah, mungkin dalam pertemuan warga tersebut sedikit-sedikit dapat diselipkan, mungkin warganya disuruh untuk melakukan 3M+ atau mungkin melakukan PSN yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mungkin yang seperti yang telah dijelaskan Bapaknya tadi, sudah terdapat kader buat Jumantik nggih? Ada.
itu kadernya khusus untuk memberantas nyamuknya itu aja, fokusnya untuk nyamuk apa fokusnya ada lain-lain gitu. Sebenarnya itu kader posyandu yang enggak gitu. Tapi karena ini kepedulian desa konfirmasi dengan bidan desa, terus bidan desa juga merespon, bidan desa ini kan kolaborasi dengan puskesmas. Akhirnya untuk PSN ini mengambil dari kader posyandu itu, Pak. Di sini kan ada 6 kader posyandu, itu sudah mewakili perwilayahnya. Jadi setiap kali melaksanakan PSN itu posyandu yang ada di wilayahnya itu. Gitu. Jadi untuk kader Jumantik sendiri itu masih belum ada ya. Belum ada yang khusus lah. Ya, khusus. Masih include sama kader posyandu. Betul. Masih. Itu kader Jumantiknya aktif gitu untuk monitoring dan melihat situasi sekitar terkait DBD. Untuk Kader posyandu yang kegiatannya PSN itu masih aktif. Terakhir itu seminggu yang lalu itu di daerah sekitaran sini. Setiap kali PSN itu mesti ada dari pihak Babinsa, dari pihak Babin Kantipmas, juga ada dari pihak desa setiap kali PSN. Terus juga dari puskesmas, tim puskesmas. Biasanya bidan desa itu ngajak ini ya, anggota lain dari puskesmas ya. Itu sih, Pak. Nah, izin lanjutkan G. Nah, untuk rekomendasi dari kami ini mungkin seperti yang telah dijelaskan Bapaknya tadi, mungkin bisa dibentuk untuk kader Jumantik tersendiri agar bisa fokus untuk menangani agar angka kasus DBD di Desa Sukokerto ini bisa menurun, dan mungkin juga agar beban kerjanya dari kader posyandu itu tidak semakin berat itu untuk menangani posyandunya juga menangani tentang PSN-nya juga gitu. Nah, mungkin juga bisa dilakukan untuk pembinaan kader Jumantiknya agar dapat meningkatkan pengetahuan serta skillnya mereka dalam memantau tempat-tempat wadah air tersebut ada jentiknya atau enggak. Nah, untuk yang selanjutnya ini rekomendasi yang ketiga mungkin bisa dikhususkan kepada kepala dusun gitu. Nah, kepala dusun ini bisa berkoordinasi dengan ketua-ketua lingkungan seperti ketua RT atau RW, dan mungkin bisa dengan berkoordinasi dengan kader posyandunya juga yang tadi merangkap menjadi kader Jumantik juga, itu agar dapat menghimbau warganya untuk kerja bakti secara rutin serta menggalakkan kegiatan 3M+, yaitu menguras, mengubur dan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas agar tempat sarang perkembangbiakan nyamuk itu tidak banyak gitu, jadi nyamuknya tidak banyak. Nah, yang selanjutnya, saran yang keempat mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bapaknya nih, kalau di desa sudah meminta fogging untuk ke puskesmasnya gitu. Nah, mungkin sebelum diadakan fogging itu pihak desa dapat meminta kepada bidan desa atau perawat desa itu untuk mengusulkan kepada puskesmas untuk pembagian abating. Nah, seperti yang kita tahu, apabila fogging terus dilakukan itu dapat nyamuknya itu resisten terhadap obat foggingnya. Jadi menurut kami fogging itu kalau dilakukan secara terus menerus itu nyamuknya itu dapat kebal dari obatnya fogging. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan itu pengobatan abating. Nah, mungkin di sini ada pembagian abating Pak dari bidan desanya sendiri. Masih ini Pak, belum. Ya. Soalnya kalau obat abati lebih efisien lah menurut kami gitu, tinggal dimasukkan ke bak mandi atau tempat penampungan air. Nah, itu bisa jentik-jentik nyamuk atau nyamuk Aedes aegypti-nya sendiri bisa mati gitu. Nah, izin melanjutkan untuk
rekomendasi yang terakhir ini yaitu upaya sosialisasi keliling. Nah, upaya sosialisasi keliling ini dapat berkolaborasi dengan puskesmas, Pak, dan bidan desa juga. Nah, seperti kelompok PBL saya dulu di Situbondo itu pernah menemani puskesmas dan bidan desa itu untuk sosialisasi keliling menggunakan sepeda dengan pengeras suara gitu di desa. Kalau sekarang ini musim penghujan, makanya warganya itu harus melakukan 3M+. Dari desa apakah udah ada program terkait sosialisasi keliling gitu? Nggak ada, masih belum. Untuk sosialisasi apa ya, DBD juga masih apa ya, ngampung lah istilahnya di PHBS itu. Jadi ini juga bisa ada program inovasi, ini tiap rumah punya 2 ikan gitu. Karena ini untuk nyamuk sendiri kan bisa berkembang biak di penampungan air yang terbuka gitu kan. Nah, makanya untuk pengadaan ikan, jadi tiap rumah itu 2 ikan. Nah, itu bisa meminimalisir jentik-jentik nyamuk yang nantinya bisa dimakan oleh ikan itu sendiri. Untuk tanggapan dari bapak-bapak semua terkait program inovasi gimana nih, Pak, yang kami usulkan? Sebenarnya alhamdulillah, Mas, mungkin ke arah sana juga kami belum kepikiran ya, semacam kayak sebelum dilakukan fogging lebih baiknya ini penyaluran obat-obat dulu gitu kan. Benar memang, karena apa ya, kalau misalnya nyamuknya sudah resisten terhadap fogging nanti malah untuk lebih kebal gitu. Jadi di sini mungkin dari pembagian untuk obat ADT itu bisa dilakukan. Terus yang kedua juga sosialisasi gitu. Sosialisasi mungkin lebih dikhususkan lagi karena sekarang juga sudah memasuki pancaroba kalian seperti itu. Mungkin ini bisa dilakukan. Terus yang ketiga mungkin dari sosialisasi keliling seperti yang dikatakan Mbaknya. Mungkin kalau misal kolaborasinya selama ini sama puskesmas itu mungkin bisa, karena kalau sama puskesmas kan ini mereka juga ada program sendiri tentang DBD, apalagi seperti sekarang musim pancaroba. Jadi mungkin bisa Mbak. Jadi kami dari pemerintah desa juga terima kasih atas saran dan inovasinya tadi yang sudah jenengan semua berikan ke kami. Insya Allah kami juga pikirkan. Kolaborasi ini bisa dengan masyarakat juga ya, terkait tokoh masyarakat atau ketua RT. Kan kalau semisal dari kita antusias dan masyarakatnya tidak antusias kan percuma kita melakukan kegiatan untuk menangani kasus DBD gitu kan. Juga untuk menjadarkan kembali terkait kasus DBD ini sangat penting untuk diberantas atau diturunkan untuk kasus DBD. Mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Mas Rizky di sini. Ya, kalau menurut saya sih Mas, nomor satu terkait fogging. Kalau dari dulu saya masih mondok itu fogging itu tidak ada manfaatnya menurut saya ya. Tak tahu kalau obat anti apa? Abate. Abate. Nah, kalau itu masih belum ya, karena saya juga baru dengar itu obat yang celup ke tempat mandi itu ya, kayak semacam sabun. Terus yang nomor 2 itu sosialisasi ke masyarakat, terutamanya kepada ibu-ibu di rumah. Karena kan kalau ibu-ibu itu kan di desa jarang dan juga banyak yang tidak bekerja. Kebanyakan ada di rumah. Otomatis kesehatan tentang keluarga, tentang anak itu banyak diambil alih oleh ibu. Ya. Terus yang terakhir mungkin terkait
sosialisasi atau woro-woro di jalan itu ya. Karena kita di desa tersendiri SDM itu masih di bawah standar. Istilahnya lah, kalau kita tidak dipandu ataupun kita tidak dipimpin itu tidak akan bergerak. Tuh. Ya mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan, ataupun juga saran yang sama kritik juga sih. Ya, terima kasih. Terima kasih buat bapak-bapak yang udah hadir dan menyempatkan waktunya. Semoga program inovasi yang kita berikan bisa diterapkan oleh pihak desa untuk masyarakat, supaya kasus DBD yang ada di masyarakat bisa turun. Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya ya Pak. Mohon maaf kalau misal dari kita ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga terdapat kesalahan mungkin dari tindakan atau bicara yang kurang mengenakan dari bapak-bapak semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak Pak, kuenya. Selesai.